Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim imamul anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian Bapak cintai, alhamdulillah, kiranya pada pagi hari ini tidak ada untayan ungkapan kata yang indah di saat kita bertemu dalam rangka pelajaran PJJ daring jarak jauh berbasis online. Alhamdulillah, kiranya tidak ada untayan ungkapan kata yang indah di saat kita bertemu pada acara ini kecuali mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat ini semua kita dapat melaksanakan tugas pembelajaran jarak jauh ini dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah. Allah berikan ilmu yang manfaat kepada kita semuanya. Allah jadikan kita anak-anak yang saleh dan salehah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, untuk pelajaran fikih bab kedua tentang penyelenggaraan jenazah, kita mengetahui bahwa penyelenggaraan jenazah dari mulai memandikan, mengkafankan, mensolatkan serta menguburkan itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya apabila salah satu dari orang, dari tempat, dari kampung itu bisa melaksanakan penyelenggaraan jenazah, maka yang lain terputus tidak berdosa. Yang lain sudah ditanggung dengan bisanya satu orang dalam satu daerah tersebut. Oleh karena itu, di dalam pelajaran penyelenggaraan jenazah, yang pertama adalah memandikan. Memandikan disunnahkan mayit berada di bawah satu tempat tidur atau tempat untuk memandikan mayit yang jaraknya agak lebih tinggi dari kita. Kemudian sebelum mayit itu disiram, maka terlebih dahulu dibasuh bagian-bagian dari atas sampai ke bawah dengan bilangan ganjil. Boleh dengan 3 kali siraman atau 5 kali, 7 kali, 9 kali, 11 sampai bilangan ganjil, sampai merata ke seluruh badan. Yang kedua, bahwa di dalam penyelenggaraan memandikan jenazah disunnahkan, dianjurkan untuk ditutup supaya tidak terdengar, supaya tidak terlihat, supaya tidak terpantau oleh masyarakat yang ada di sekitar itu. Yang ketiga, jenazah disunnahkan untuk diletakkan lebih tinggi daripada orang yang memandikan. Jadi bisa diurut nanti bagian-bagian badan tersebut. Sesudah dimandikan kemudian mayit nanti dikeringkan, ya. Kemudian diwudukkan, dipakai kain kafan yang jumlahnya itu sunnah untuk bagi laki-laki 3 lembar kain kafan, dan perempuan itu 5 lembar kain kafan dengan kain izar, sunnah demikian. Dibungkus ya dengan kain kafan, kemudian mayit tersebut dibawa ke suatu tempat, entah itu musholah atau madrasah atau masjid, untuk disolatkan. Adapun kaifiat solat jenazah, yang pertama kali kita harus mengetahui, apabila jenazah yang meninggal dunia itu laki-laki, maka niat pun kita pakai laki-laki. Kalau perempuan kita niatkan untuk perempuan. Yang pertama kita niatkan usolli sunnatat jenazah arba'at takbiratin fardu kifayatin. Kalau kita menjadi makmum, tambah makmuman. Kalau kita menjadi imam, tambah imaman lillahi ta'ala. Kalau untuk wanita, usalli sunnatan hazihil mayitati.
Kalau laki-laki tadi hadzal maiti, kalau perempuan hazihil maitati. Arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Dapat ulang sekali lagi, usalli sunnatan hazal mayyiti untuk laki-laki. Kalau perempuan, usalli sunnatan hazihil mayyitati. Arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Kemudian kita mengangkat takbir yang pertama, mengangkat tangan kita, Allahu Akbar. Maka takbir yang pertama kita membaca Fatihah dari mulai Alhamdulillah sampai dengan yang terakhir waladdallin amin. Kemudian beda dengan solat-solat sunnah yang lain. Kalau solat sunnah yang lainnya ditambah surah Al-Quran, tapi untuk solat jenazah tidak ada tambahan. Jadi takbir yang pertama adalah kita baca Fatihah, suratul Fatihah sampai dengan selesai. Kemudian kita takbir kembali, Allahu Akbar. Takbir yang kedua ini kita diharuskan untuk membaca salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minimal sampai situ. Tapi kalau kita hafal kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian kita takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Apabila mayitnya laki-laki, maka kita membaca Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wakrim nuzulahu wa wasi' madkhulahu wasilhu bil ma'i wassalhi wal barad. Minimal Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian kita takbir lagi yang keempat, Allahu Akbar. Takbir yang keempat ini dan membaca Allahumma la tahrimna azrahu bagi laki-laki wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Untuk perempuan, Allahumma la tahrimna azraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Beda antara laki-laki memakai lafaz hu, perempuan memakai lafaz ha. Ini takbir yang ketiga dalam tata cara pelaksanaan solat jenazah. Dan di dalam pelaksanaan solat jenazah itu tidak ada ruku, ya, tidak ada sujud. Belum lama ini dalam keadaan Covid kita lihat, ya, jenazah disolatkan dengan ruku. Itu tidak benar menurut syariat agama. Ya. Nanti kalau kita tanya, alasannya ada aja lagi. Itu Pak, mayitnya banyak dosa makanya saya ruku sujud. Tidak demikian, ya. Jadi tidak ada ruku dan sujud dalam pelaksanaan sholat jenazah. Kemudian takbir yang keempat tadi kita baca Allahumma la tahrimna azrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian kita mengucapkan salam dengan menengokkan muka kita ke arah sebelah kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita mengangkat kedua belah tangan kita, kita memohon kepada Allah semoga almarhum atau almarhumah Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan ini merupakan satu kaifiat cara penyelenggaraan jenazah. Bapak ulang sekali lagi, hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila orang sudah mengerjakan, maka yang lain bebas tugas, artinya tidak berdosa. Satu orang sudah mengerjakan, yang lain sudah ditanggung dengan bisanya satu orang tersebut. Ini yang dikatakan fardu kifayah. Dan dalam pelaksanaan, baik itu sholat, baik itu nanti mengkafankan, memandikan, harus ada kaifiat, cara-cara yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa tempat yang kita gunakan untuk memandikan terbebas ya dari terik sinar matahari, kemudian tertutup tempatnya itu, kemudian tidak terlihat oleh orang yang ada di sekitar masyarakat itu, ya.
kan orang itu sudah meninggal, Pak. Tapi kita katakan dalam Al-Quran, Allah katakan walaqad karramna bani adama. Sungguh Allah sudah muliakan manusia. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Baik di daratan maupun di lautan. Meninggalnya saja sudah dihormati. Tidak boleh memandikan dengan cara kasar, menarik-narik kaki atau tangan. Tapi usahakan ya, kepala agak lebih tinggi, badan agak lebih menurun nanti. Kita urut seperti ini ya, pelan-pelan saja supaya najasah kotoran itu keluar dari perut itu ya. Jangan ditekan seperti ini, jangan, nggak boleh ya, nanti mencederai si mayit. Hukumnya tidak dibenarkan dalam syariat agama. Setelah itu nanti mengkafankan juga disunnahkan kain putih ya. Kalau tidak ada kain putih boleh kain apa saja. Yang tidak boleh pakai daun, nanti sangkanya lemper ya gitu. Yang ketiga, mengkafankan sudah mensolatkan dengan aturan tadi yang Bapak sudah ajarkan tadi. Sudah itu kemudian kita menguburkan. Sungguh menguburkan itu ya ada kaifiat cara. Di antaranya lubangnya itu sependirian kita, ditambah satu hasta tangan kita seperti ini dalamnya. Tapi sekarang TPU yang ada di Jakarta hanya sampai dada. Ternyata kalau kita suruh dalamin lagi, dikatakan masih ada mayit di dalamnya, Pak. Belum hancur mayit itu, ditumpuk jadinya ya. Bagaimana hukumnya? Dalam keadaan seperti itu musyaqqah dibenarkan, nggak apa-apa ya. Tapi diharuskan sampai sependirian orang yang meninggal dunia ditambah dengan satu hasta. Ini cara mengerjakan penguburan jenazah. Kemudian dihadapkan ke kiblat atau Baitullah dengan mengucapkan Bismillahi millati ala Rasulillah, dihadapkan ke Ka'bah. Bagaimana hukum mengazankan bagi orang yang sudah meninggal? Di sini pun ada ikhtilaf, perbedaan ulama. Ulama yang membolehkan karena menginstibatkan ya, atau menganalogikan, menyamakan sewaktu dia lahir diazankan, begitu dia meninggal pula diazankan. Sama-sama datang ke alam dunia mendengar kalimat Allah, begitu kembali juga mendengar kalimat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan pelaksanaan penyelenggaraan jenazah yang harus kita ikuti aturan-aturan yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui para ulama-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama merupakan pewaris para nabi dan rasul-rasul. Sesudah kita menguburkan jenazah ya, kemudian mayit itu diuruk ya, disitulah ada yang dikatakan kubur raudhah min riyadil jannah, bahwa kubur itu tempatnya taman daripada taman surga. Ada kalanya bisa menjadi hufrah min hufarin niran, pembakaran kuban neraka jahanam ya. Nah, sudah dikuburkan, maka selesailah cara penyelenggaraan jenazah. Dari mulai kita memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan jenazah. Kemudian disunnahkan kita untuk takziah. Takziah itu artinya berkunjung. Bagi orang yang kena musibah kematian, sunnah kita untuk bertakziah, menghibur ya, menghibur. Artinya mengingatkan kembali, sewaktu-waktu kita juga akan kembali kepada Allah ya. Cuman waktunya yang tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah pada suatu hari kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian akan sampai kepada kita. Karena Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf, Kul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulakikum. Katakan, apabila kematian sudah menjemput kamu, sudah datang, maka kamu tidak bisa memajukan setapak pun, tidak bisa memundurkan setapak pun. Artinya maju kena, mundur kena. Semua ini akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Walaupun kita berada dalam satu benteng yang sangat kokoh, kalau kematian sudah Allah berikan, tidak bisa kita menghindarinya. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Oleh karena itu, disunnahkan, diharuskan kita untuk mempelajari kaifiat. Kaifiat itu bagaimana cara menyelenggarakan jenazah tadi. Dari mulai kita memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan. Inilah tugas seorang muslim yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Bapak,
katakan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah yang harus kita pelajari. Kenapa demikian? Nanti dikhawatirkan satu kampung, satu daerah tidak bisa melaksanakan penyelenggaraan jenazah, maka saat itu pula kita yang akan mengerjakan penyelenggaraan jenazah. Anak-anakku sekalian, nanti insya Allah Bapak berikan soal melalui e-learning ini, kalian jawab ya. Atau kemarin Bapak kasih melalui aplikasi Classroom, kalian sudah mengisi, insya Allah nanti melalui video ini kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan ya. Oleh karena itu Bapak minta kepada kalian lebih semangat lagi dalam pelajaran PJJ ini, dalam daring ini, sehingga kita nanti akan mendapatkan suatu ilmu yang manfaat untuk kita aplikasikan, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak akhiri dengan satu ucapan, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.